Nah, kami Oh, kemarin sama teman-teman mungkin punya planning, kalau di bulan Agustus bisa nggak, Syekh punya kesempatan gitu. Dan kami dari teman-teman berencana kan karena kita pesawat ada yang direct langsung dari Padang ke Madinah, dan mungkin makanya kita minta bisa nggak, Syekh Jaber, Syekh Muhammad untuk dengan Travel Amanah itu untuk kerjasamanya gitu. Karena kami menghitung kemampuan mungkin sekitar 150 jamaah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita mengadakan tabligh akbar mungkin targetnya bisa lebih atau amin, gimana amin, kan. amin. Jadi pola-pola apanya mungkin itu yang perlu kami ketahui gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Ihsan, kita minta apanya Lid dulu Lid, Ya, dari baik. komisaris utama Baik, kita Lid. baik. Terima kasih Bang Dery telah memaparkan. Mungkin yang melengkapi Bang Ustadz Ihsan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Teh Lina, saya langsung menambahkan dari Bang Adrian ya, Teh Lina ya. Baik, baik. Jadi kita kebetulan amanah ini sendiri kan kita juga baru pasca COVID ini mulai operasional, Mbak Lina. Ya. Pasca COVID. Jadi waktu penawaran Mbak Lina, waktu kalau nggak salah saya bulan-bulan Oktober waktu itu, Mbak Lina ya. Ya. Itu memang kita baru-baru mulai operasional. Masya Allah. Sedang ngetes pasar. Jadi udah berjalan kurang lebih dari September, Oktober, November, Desember, udah 4 bulan. Sudah berani kita ngukur kemampuan. Alhamdulillah. Kemampuan, terus kita udah ngeliat juga kondisi pasarnya. Jadi di lapangannya kebanyakan sekarang itu travel umroh menjual umroh akbar. Namun ustadznya itu cuman berkesempatan ngasih tausiah paling 1 kali atau 2 kali maksimal. Itu pun juga waktunya pendek. Jadi banyak kekecewaan, termasuk juga sama Ustaz Abdul Somad. Itu umroh akbar beliau terlalu banyak, ratusan, bahkan saya dengar sampai 5 bus, 6 bus. Jadi ekspektasi jemaah tidak sama sama realitanya. Karena jemaah kan berpikir umroh eksklusif itu memang beliau memang ada di sisi jemaah. Nah, jadi kemarin kita bincang-bincang sama teman-teman bagaimana kalau Syekh Muhammad beliau kita sangat senang sekali kalau kita menawari ke beliau misalnya eksklusif dengan hitung-hitungan yang jelas. Misalnya gini, kita lihat misalnya di Surabaya itu ada Uhud Travel. Uhud Travel itu Khalid Basalamah ya, Teh Lina ya. Itu kan maksimal keberangkatan cuma 2 bus. Tapi jemaah puas dan dia bisa ngangkat harga sampai 5 juta per pack jangkatnya. Itulah seperti itulah bayang-bayangnya. Jadi yang kita berharap itu memang umroh yang eksklusif. Pengertian eksklusif itu bagaimana memang beliau Syekh itu memang mendampingi jemaah dari keberangkatan hingga pulang, dalam arti kata dalam perihal memberi keilmuan. Kalau perihal teknis untuk leadernya atau teknis di lapangan mutawifnya nanti untuk membantu kita siapkan. Atau dari pihak Teh Lina pun menyiapkan, alhamdulillah juga. Tapi ada momen-momen yang jemaah itu bisa bertanya, misalnya sedang makan siang misalnya kan, barengan sama ustadz kan, nanti maghribnya. Jadi memang satu meja itu bisa kita pergilirkan nanti. Makan siang mejanya sama ini, makan malam ini ya kan. Jadi jemaah itu merasa puas. Itulah pengertiannya Teh Lina. Ya, jadi maksudnya itu gimana hitung-hitungan bisnisnya, karena kita kan sekarang kan perusahaan ini kan bicara bisnis juga ini Teh Lina. Di belakangnya ada sosial oke, bisnis oke. Jadi maksudnya itu memang yang besar harapan itu dari pihak Teh Lina sendiri. Oke, Pak Ihsan, ini menarik, ini kita bisa berdakwah lah untuk umat lebih banyak kan, karena testimoni jemaah-jemaah yang pernah umroh akbar dengan ustaz sebelumnya
itu mereka untuk bicara aja susah. Jadi memang pas umroh itu paling Ustadz ceramah sebentar, misalnya setengah jam, itu pun juga bukannya dua arah, satu arah. Paling nanti bertanya kasih cuma satu orang dua orang, itu kan nggak kurang menarik bagi jemaah. Ekspektasi jemaah nggak tersampaikan. Begitu Telina. Oh, baik. Ya, Jadi intinya baik. Jadi Kak Bang Ustadz Ihsan kemungkinannya mungkin ingin pelayanan khusus lah, bahwa ini Amanah Travel tuh eksklusif lah gitu, bukan hanya ngikut-ngikut atau yang memasarkan aja gitu kan ya. Artinya bukan level. Memang kita paket ini memang kita produksi bareng-bareng, dan kalau untuk jamaah sebenarnya gini Telina, kalau kita buka kerannya, kita 200 pun yakin kita bisa, atau 200 lebih pun bisa, tapi nggak eksklusif jadinya. Maksudnya itu kita bisa kita jadwalkan, misalnya kan bulan ini itu memang PNR-nya memang kita beli. Ini Telina PNR-nya kita beli ini, jadi bukan jualan dulu baru cari tiket, karena kan kebanyakan teman-teman seperti itu. Betul. Jadi besar harapan kita itu memang jemaah ini memang puas. Jadi brand Syekh pun di Padang akan naik juga nanti, itu otomatis. Amin ya Allah, amin. Oh iya. Baik itu mungkin. Baik. Telina, Ustaz mungkin yang lain mau menambahkan, silakan. Boleh sebelum ke Kang Ustadz Egata, asprinya saya silakan, ada yang menambahkan. Mungkin Bang Ustadz Ikrimah Armada, tulisannya di sini Bang Nanda atau Bang Adiwan atau Bang Daus, silakan. Ya, Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih. Sebenarnya awalnya kita tadi mau memperkenalkan siapa aja yang hadir ya. Jadi malam hari ini yang hadir itu yang pertama Pak Haji Ihsan Prabansa, beliau ini komisaris utama kita di Amanah Travel. Kemudian ada Pak Dery, komisaris, dan di sini juga ada Pak Nanda Yusra, direktur utama dari Sinai Tour and Travel. Tapi beliau juga termasuk komisaris di Amanah. Kemudian ada Pak Adiwan, mungkin sudah tahu juga Pak Adiwan ya. Kemudian juga ada Pak Daus ya. Pak Daus juga salah satu owner kita, dan beliau juga berperan aktif dalam beberapa perjalanan bersama Amanah dan Sinai. Jadi itu yang ikut meeting malam ini, Mbak Lina. Baik, lengkap ini direksi. Ya, betul. Tadi yang baru bicara Pak Haji Ihsan, beliau komisaris utama kita. Ya, mungkin itu gambaran awal dari beliau. Intinya apa yang beliau sampaikan, kita berminat bagaimana membuat paket eksklusif umroh bersama Syekh Muhammad Ali Jaber. Tapi intinya umroh bersama ya. Jadi bukan umroh akbar, umroh bersama, benar. Eksklusif, betul. Namun nanti bisa kita bicarakan bagaimana teknis, kemudian skema dan lain sebagainya. Itu mungkin pembuka dari saya. Mungkin di sini masih ada Pak Ustadz Adiwan, Pak Nanda Yusra, beliau-beliau ini adalah di manajemen. Mungkin silakan Pak Adiwan, Pak Nanda, dan Pak Daus, Pak, mau menambahkan disampaikan oleh Pak Ihsan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ustadz Ikrimah. Silakan, ada yang mau menambahkan? Bang Adiwan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih sambil di jalan ya, waduh. Take care. Menambahkan tadi. Ya, menambahkan yang disampaikan Pak Ikri dan Bang Haji Ihsan tadi dan Bang Dery sih paling ya. Intinya sih kita mengutamakan kualitas ya, Telina. Iya. Bukan kuantitasnya, supaya ada satu experience bagi jamaah ini, ada satu kedekatan secara hubungan emosional, dan pesannya itu lebih sampai ke jamaah gitu. Telina, misalkan nggak apa-apa kita bikin secara
periodik, seandainya ini berjalan kita coba trial satu keberangkatan dengan Syekh Muhammad, misalkan nggak terlalu banyak tapi kualitasnya bisa kita maksimalkan, pelayanannya bisa kita maksimalkan, pesan dan pesan yang akan disampaikan oleh Syekh kepada jamaah itu tersampaikan. Ya kan banyak program-program Syekh yang bagus bisa disampaikan, misalkan hanya 100 tapi kualitasnya kita maksimalkan gitu secara periodik. Jadi brand seperti yang dibilang Bang Haji tadi, brandnya Syekh Muhammad dan brand kita juga bagus nanti di jamaah. Mungkin itu aja sih tambahannya. Lina dan teman-teman, kalau ada tambahan dari teman-teman yang lain mungkin bagaimana teknisnya, seperti apa, atau dari Ustadz Agatha apakah itu memungkinkan, dari Yayasan Syekh Muhammad bagaimana nanti ininya. Baik, makasih. Yang terbaik lah, Lina. Makasih Lina, Ustadz Agatha dan teman-teman semuanya. Siap, Bang Adiwan. By the way, fi amanillah ya, take care. Baik, sebelum mungkin ini kan diskusi santai ya. Silakan mungkin Kang Ustadz Muhammad Agatha sebagai aspri dari Syekh Muhammad Jaber dan beliau pengurus manajemennya juga, dipersilahkan mungkin Kang Ustadz Agatha untuk bisa memaparkan kira-kira gambarannya seperti apa untuk kita bisa kerjasama. Dipersilahkan. Masya Allah. Baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Pak Haji Ihsan, kemudian Kang Dery, Pak Diwan, Pak Ikrimah, Pak Nanda, dan Pak Daus. Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Masya Allah, terima kasih tadi atas paparan-paparannya. Jujur saja kalau teknis kerjasama ya, saya belum bisa bahas itu lebih lanjut karena kan kita masih bersama Travelbook dan itu kontraknya insya Allah sampai Juni, sampai awal Juni. Nah, tapi memang saya udah juga cerita ke Teh Lina, ada kemungkinan kita setelah dari Travelbook tidak akan kerjasama dengan siapapun. Ada kemungkinan, tapi siapapun bisa bergabung dengan kami seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kalau memang Amanah Travel mau khusus itu juga bisa. Tapi kita nggak akan terikat kontrak lagi selama setahun penuh dengan ini, kita nggak akan gitu lagi. Karena ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan dengan tim, dengan manajemen. Kita akan terbuka dengan beberapa travel, tapi tidak dalam satu travel lah gitu, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa juga satu travel khusus, satu keberangkatan misalkan nanti di Agustus ada Amanah Travel Book, Amanah Travel 200 orang misalkan, itu bisa juga. Karena kita juga ada rencana ada umroh Syawal sama umroh setelah haji. Kan Agustus ini kan setelah haji ya. Ya. Jadi gitu, tapi insya Allah terbuka untuk travel Amanah, bisa tetap adakan kerjasama, bisa. Nanti tinggal kita diskusi lebih lanjutnya apakah mau konsorsium, karena kita walaupun konsorsium kita nggak banyak, paling banyak 400 lah satu pesawat, karena untuk menjaga kualitas. Karena kalau sama Syekh Muhammad itu berangkat pulang harus bareng, nanti Syekh Muhammad juga keliling bis satu persatu, kemudian ada makan, kalau ada yang sakit juga beliau jenguk. Pokoknya kita menjaga pelayanan itu. Dan ada juga nanti bukan tablik kabar sih, ceramah biasa aja gitu. Tapi Syekh Muhammad terbuka orangnya, artinya kita dalam satu hotel, kalau ada yang mau bertanya langsung ketika bertemu pas makan atau apa, beliau terbuka. Kita nggak akan membatasi jemaah untuk bercakap-cakap lah. Yang kita batasi paling antara perempuan dan laki-laki yang mungkin yang berlebihan fotonya atau apa, mungkin itu kita batasi. Kalau seumpama cuma bertanya apa, kita nggak akan melarang, nggak akan. Kalau mau diskusi juga kita nggak akan. Selama Syekh Muhammad ada di situ ngobrol bisa santai-santai gitu. Nah, kita menjaga kualitas karena bukan cuma umroh sekali terus habis itu udah gitu, enggak. Kita juga pas pulang di bis juga beliau ganti-gantian, di ceramah di bis, ceramah di dalam pesawat, bahkan
travel lain merasa teruntungkan kadang-kadang satu pesawat sama Syekh Muhammad karena beliau juga ceramah di situ. Kadang beliau suka ambil mic atau apa gitu, ceramah bareng-bareng situ. Intinya sih begitu sih untuk saat ini gambaran ke depannya. Tapi belum tahu juga entah apakah lanjut dengan travel book atau kita stop, tapi kita juga terbuka untuk travel manapun. Tapi intinya kita nggak akan kontrak dengan satu travel lagi seperti itu. Alhamdulillah, berarti sebetulnya terbuka ya. Silakan langsung, ini forum terbuka. Ya baik, Ustaz, mau tanya apa Ustaz ya? Apa namanya Ustaz, perihal tadi kan Ustaz menyampaikan insya Allah Syawal dan bulan Agustus saja setelah Idul Adha ya akan mengadakan umrah Syekh ya, insya Allah ya. Kalau yang konsorsium itu gimana konsepnya Ustaz? Maksudnya kita bareng-bareng beli PNR, misalnya ada 4 travel atau bagaimana Ustaz? Soalnya kan kalau konsorsium rencananya dari kami hanya handling saja untuk tiket dan lainnya masing-masing. Masalahnya kan menyatukan beberapa travel ini untuk beli PNR yang sama kan agak tipis orang tiket masing Ustaz. Gimana? Biasanya orang-orang travel itu untuk barengan beli PNR itu kan kalau tanpa ada leadernya salah satu kan biasanya kan agak egois kan. Enggak, kalau kita palingan ya itu hanya hotel supaya sama, hotel sama handling Saudi, paling itu aja. Oh gitu ya. Mutawifnya punya standar dari masing-masing travel, kemudian tour leadernya dari travel, visanya juga dari travel, tiket juga dari travel masing-masing. Kita hanya hotel dan handling Saudi aja. Oh, maksudnya gini Ustaz, untuk ngambil tanggal keberangkatan yang lobby ke maskapainya nanti pihak yayasan atau salah satu travel yang ingin gabung di konsorsium kan nanti kan rencana kan satu pesawat itu Ustaz. Satu pesawat itu kan di PNR-nya kan ada 400-an itu. Enggak, maksud saya itu rencana. Kita bisa juga nanti kalau emang mau bisa. Maksud saya itu gambarannya paling mentok satu pesawat gitu, 400. Jadi enggak 2.000 jemaah, enggak 1.000 jemaah atau apa. Jadi walaupun ada yang berangkat dari Makassar, Padang, enggak apa-apa, nanti kita ketemu di sana. Tapi intinya dari Jakarta tetap ada keberangkatan. Atau nanti mau khusus dari Padang bisa juga. Maksud saya enggak menutup kemungkinan bisa seperti itu. Baik. Jadi gini Ustaz, kalau boleh lebih kita kerucutkan lagi kapan kita pertemuan. Karena kebetulan mungkin tanggal 29 ke Jakarta Ustaz, sampai tanggal 4. Berarti bisa ketemu, bisa ngerucut lagi kan. Maksudnya gini Ustaz, kalau insya Allah bisa. Ada izin kami untuk di Padang misalnya kan, kami memberanikan diri untuk beli PNR-nya di Padang, misalnya kami beli 200. Nanti kami cari bulan Agustus atau September ya kan. Jadi maksudnya tiket ini kan pokok nih Ustaz. Kalau nggak kita panjang jauh-jauh hari, biasanya untuk mencari tanggal yang kita dealkan itu sulit. Susah, ya benar. Makanya saya baru bisa kabari Juni ini, makanya saya belum berani untuk diskusi lebih lanjut karena walau alam kita bakal lanjut dengan travel book atau tidak, itu makanya. Oh gitu, baik. Ya makanya maksud saya nanti seumpama nanti memang tidak lanjut, saya pasti akan sampaikan juga ke mana, misalkan nggak harus Agustus, nggak harus, nanti bisa tahun depannya atau apanya, kan kita nggak terlalu terburu-buru juga kan. Baik. Tapi kalau misalnya eksklusif, misalnya nih, kan ini berarti tinggal komunikasi. Contoh ya, misalnya kan ini supaya tersiarkan, menurut aku tuh bisa nggak titik temunya? Kan Ustadz Rizky bisa diajak bicara tuh sebetulnya, karena dengan amanah kan sudah dekat ya, bahkan sudah MOU kan sebetulnya. Dengan travel book juga, amanah travel sebagai perwakilan dari yang mensiarkan umroh di Sumatera Barat, artinya gitu. Nah, menutup kemungkinan nggak kalau misalnya contoh nanti besok atau kapan bicara dengan Ustadz Rizky, artinya lepas dari nanti kan keputusannya untuk berlanjut atau tidak berlanjutnya kan sebetulnya sayang nih kalau booking situ kan harus jauh-jauh hari gitu. Apakah mungkin nggak di blocking? Maksud aku tuh
jangan sampai kita kalah start dan kita last minute. Itu mungkin itu yang aku pikir dari Amanah Travel, mungkin tadi dari siapa namanya Bang Ustadz Ihsan, mungkin gitu kali maksudnya, supaya dari sekarang tuh udah terkonsep gitu, terlepas dari dengan Travelbook. Karena aku pikir Travelbook juga nggak booking seat, kalau justru malah lebih diuntungkan karena kan nggak modal.